Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa kembali bersama Bu Ria dalam pembelajaran tematik tema 7, subtema 2 dan 3. Kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Kalor atau panas merupakan energi panas yang dimiliki oleh sebuah benda. Kita bisa melakukan pengukuran suhu untuk mengetahui kalor pada suatu benda. Suhu benda yang tinggi berarti mengandung banyak kalor. Sebaliknya, suhu benda yang rendah memiliki sedikit kalor. Kalor yang dimiliki suatu benda dapat berubah-ubah. Jumlah kalor dapat meningkat atau menurun. Hal ini disebabkan karena kalor dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan yang menunjukkan kalor dapat mengubah suatu benda. Salah satu contohnya adalah mencampur air panas dengan air dingin. Air panas bersuhu tinggi, sedangkan air dingin bersuhu rendah. Campuran keduanya akan menghasilkan suhu baru. Hal ini membuktikan bahwa air panas melepaskan kalor. Sementara itu, air dingin menerima kalor. Akhirnya keduanya menjadi hangat. Peristiwa perubahan suhu akibat kalor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sendok menjadi panas saat digunakan untuk mengaduk teh panas. Tubuh terasa panas saat berjalan di bawah sinar matahari. Batu akan mencair saat terkena panas. Besi yang dibakar akan menjadi panas. Air raksa dalam termometer akan naik saat terkena panas tubuh. Pada subtema 1, kita telah belajar tentang perubahan wujud benda akibat kalor. Salah satunya mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, es krim yang terkena terik matahari, coklat batang yang diletakkan di bawah terik matahari, lilin yang dipanaskan, plastik yang dipanaskan, gula pasir yang dipanaskan, berbagai jenis logam padat yang ketika dipanaskan dengan suhu tinggi akan melebur dan mencair, gunung es di kutub utara dan kutub selatan yang semakin mencair, dan salju yang tercipta akan menjadi cair ketika suhu mulai memanas. Yang terakhir contohnya, pewarna krayon yang dipanaskan akan mencair. Peristiwa membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, pembuatan es batu, pembuatan gula jawa yang ketika panas berbentuk cair, dan ketika dingin berbentuk padatan. Ada juga pada saat pembuatan lilin. Lilin yang sudah dingin akan membeku. Pengembunan. Pengembunan merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contohnya, jadinya titik-titik air pada pagi hari yang biasa kita sebut embun. Ada juga munculnya titik-titik air pada gelas yang berisi es batu. Peristiwa penguapan. Penguapan adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya, volume bensin berkurang ketika dibiarkan terbuka di ruang terbuka. Volume parfum berkurang ketika dibiarkan terbuka di ruang terbuka. Pakaian basah mengering saat dijemur di bawah terik matahari. Air yang mendidih terus-menerus akan habis. Berubahnya air laut menjadi gumpalan awan hitam. Batu bata yang dijemur akan menjadi keras karena kandungan airnya yang hilang. Peristiwa mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya saat pembentukan salju, pembuatan garam, dan pembuatan kamfer atau kapur barus. Peristiwa menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, pengharum ruangan dalam mobil
yang berbentuk padatan menjadi habis. Dry ice yang dibiarkan akan menjadi gas dan habis. Demikianlah pembelajaran kita untuk IPA di tema 7. Materinya sudah habis. Setelah ini, kalian silahkan mengerjakan tugas-tugas di buku paket, dan di pertemuan berikutnya kita akan melakukan percobaan-percobaan dan latihan soal. Kembali ke grup guru dan siswa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.